Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design. Adapun anggota kami terdiri dari Aprian Kurniawan, Umi Fitriatun Nisa, dan Vira Hafildah. Dosen dan instruktur pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ialah ada Dr. Melianti MM selaku instruktur, kemudian Bapak Bambang Riyadi MPD selaku dosen pengampu, dan Ibu Eka Sofia Agustina MPD selaku dosen pengampu. Kaitannya dengan penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design, kelompok kami akan menyampaikan dua pendapat mengenai definisi dari penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design. Definisi yang pertama disampaikan oleh Wijin dan Tiki dalam JOSI tahun 2021. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design merupakan cara yang memungkinkan pendidik untuk menggunakan penilaian yang lebih mendalam, sehingga mampu mengukur kinerja peserta didik dengan mengaitkan pada proses pengetahuan, minat, kebutuhan, sikap, dan kepribadian. Terdapat 6 aspek pemahaman, diantaranya ialah menjelaskan, interpretasi, menerapkan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Pengertian kedua disampaikan oleh Octaviani dan Henry tahun 2022. Penilaian dan evaluasi dalam UBD ialah suatu proses yang dilakukan secara terbuka. Penilaian dalam UBD dilakukan melalui unjuk kerja, yang itu artinya pada penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman. Evaluasi dalam UBD juga berkaitan dengan unjuk kerja yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian dan evaluasi dalam UBD ialah suatu penilaian yang dilakukan secara terbuka. Pada penilaian dan evaluasi dalam UBD, menghendaki peserta didik untuk melakukan unjuk kerja dan proses evaluasi terhadap apa yang sudah dipelajari. Terdapat 6 aspek penilaian dalam UBD, diantaranya ialah mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan. Masing-masing aspek penilaian ini memiliki indikator yang harus dicapai sebagai tanda bahwa peserta didik telah memahami suatu konsep. Setelah mengetahui definisi penilaian dan evaluasi dalam UBD, berikutnya kita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi dalam UBD pada aspek mampu menerapkan. UBD memiliki penilaian yang bersifat terbuka. Relevansi penilaian dan evaluasi dalam UBD didasarkan pada kemampuan menerapkan yang dapat diketahui. Terdapat pada penilaian formatif. Diharapkan hasil dari kemampuan menerapkan digunakan untuk tahapan pembelajaran UBD berupa unjuk kerja, seperti diskusi, presentasi, pembuatan mind mapping, analisis artikel ilmiah, dan praktikum. Pada aspek dapat menerapkan, memiliki beberapa kriteria. Menurut Octaviani dan Henry tahun 2022, kriteria pada aspek dapat menerapkan ialah efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria ialah sebagai berikut. Yang pertama, efektif. Dalam KBBI, kata efektif memiliki arti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha dan tindakan. Contoh efektif dalam pembelajaran ialah peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati sesuai dengan tujuan pembelajaran dan struktur teks. Yang kedua, efisien. Kata efisien dalam KBBI berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, dan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, dan bertepat guna. Contoh efisien dalam pembelajaran ialah peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati dengan cermat, sistematis, dan tepat waktu. Yang ketiga adalah fasih. Menurut KBBI, kata fasih berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya, tentang berbahasa, bercakap-cakap, mengaji, dan sebagainya. Contoh fasih pada pembelajaran ialah peserta didik mampu menjelaskan struktur teks deskripsi secara sederhana, singkat, dan jelas. Yang keempat ada adaptif. Kata adaptif dalam KBBI memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.
Indikator penilaian adaptif adalah peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda di sekitar lingkungan dalam menguasai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contoh adaptif ialah peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur dengan memanfaatkan teknologi seperti Canva. Yang terakhir adalah anggun. Kata anggun dalam KBBI memiliki arti apik dan berwibawa, tentang bangun, tingkah, laku, gaya, dan sebagainya. Contoh anggun dalam pembelajaran ialah peserta didik mampu menyelesaikan tugas penulisan teks deskripsi dengan tenang dan terstruktur. Berikut merupakan rubrik penilaian pada aspek mampu menerapkan yang kami rancang untuk mampu mengukur bagaimana ketercapaian siswa dalam aspek mampu menerapkan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan untuk menyajikan bahan tayang. Demikianlah presentasi yang bisa kami sajikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.